Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nah, sekarang dipersilahkan untuk mengajukan ayat. Ya, untuk sekarang masih bebas. Ya, silakan Balkis ya, Balkis yang apa ini? Kemarin terlambat. Ya, silakan. Apa ayatnya? Apa nama surat? Ya, Surat Al-Falaq, Ustaz. surat Al-Falaq. Iya. Al-Falaq, ya, pendek ya. Kul a'udzu birabbil ayat berapa? Ayat 1. Oh, ayat 1. Ya, coba dibaca ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Hmm. Kul a'udzu birabbil falaq ya. Ya. Kul a'udzu birabbil falaq. A'udzu birabbil falaq. Kul a'udzu birabbil falaq. Birabbil falaq. Nah, ini ayat 1 ya. Iya. Ayat 1 berarti suratnya surat Al-Falaq ya. Sebentar diarsipkan dulu. Surat Al-Falaq. Al-Falaq ayat 1. Ya, dipersilahkan menguraikannya. Yang pertama itu ada kul, itu fi'il amar, Hmm, fa'ilnya terus enggak ding. Terus a'udzu itu fi'il mudhari, ya, tak tuntas-tuntas ya. Mana filenya tadi? Kul. fa'il tersebut Sampai tuntas-tuntas lah. Fil amar. Terus sampai selesai-selesai ya. ya Ustaz. Hmm. Kul fi'il amar, fa'ilnya Hmm. tersembunyi huwa. Hmm. A'udzu fi'il mudhari, fa'ilnya tersembunyi ana. Jadi kalau kul tadi, jadi apa itu? Kalau kul bukan huwa failnya, anta failnya. Kan fil amar. Fil amar mana ada berfail Iya huwa. nih Ustaz. Iya lupa. Itu. Jadi kalau auzu apa? Coba. A'udzu Hmm. fi'il mudhari. Terus coba sampai tuntas uraikan. Sampai A'udzu tuntas seluruhnya fi'il yang menyangkut auzu. a'udzu fi'il mudhari, Hmm. fa'ilnya tersembunyi ana. Hmm. Terus Coba kalau dicari sedih. Kalau auzu fil mudhari itu failnya ana. Ini kalau dicari fiil madinya sedikit bagaimana ini? Apa yang fiil madi? aza. Ya. Oke. Terus apa lagi? Filenya tersembunyi anak. Berikut. Birobbi, binya huruf jar, Hmm. robnya majrur. Ya, robnya majrur. Terus Anasi, menjelaskan mana Robbi. mana an-nasi. Kok anasi? Alfa lagi. Hmm.
Al-Falki apa? Menjelaskan Robbi. Menjelaskan lebih. Ya, jadi kalau ada lagi yang mau bisa diuraikan? Hmm, di satu ayat ini Ustadz. Hah? Yang di dalam satu Iya, dalam ayat satu ini. ayat ini. Coba terjemahkan menurut letternya. Katakanlah, Hmm, harus Ustadz buka artinya dulu. Katakanlah, hmm, telah berlindung aku hmm. kepada Tuhan Al-Falaki, pemilik subuh. Ya, jadi harus lengkap-lengkap ya. Jadi maunya begini. Kul, katakanlah oleh engkau, boleh atau engkau katakan. Tapi kalau katakanlah, berarti kan failnya ada itu anta. Jadi katakanlah olehmu atau kamu katakanlah pakai kamu gitu. Kalau a'udzu, aku sedang berlindung atau akan berlindung atau selalu berlindung. Nah, jadi bukan telah kan fi'il mudhari. Nah, dengan Tuhannya falak. Ya, ya. Yes. Jadi untuk berikut masih kebebasan lah ya, ya. Jadi oleh falak tadi adalah menangkan Robi ya. Kalau bisa ditambah misalnya Robi apa bentuk katanya, falak apa bentuknya. Kalau pokoknya dikupas ya oke lah. Jadi kalau dijumlahkan poin yang dapat, jadi kemarin sudah ada 6 ya, 6, 7, 8, 9. 9 berarti 9 berarti ya ditambah, kalau 9 kali 15, 30, berapa ini? Jadi 43 ya, ya 33, 15. 15 berarti 45. 45 tambah jar majrur itu harganya murah itu. Mudah aja, Cok. Mudah harganya ya. Jadi sehingga menjadi 45 ditambah 2, 47. Ya, jadi menjadi 47 ya. 47.200. Kayak 47, 47.000. Ah ya, itu jadinya. Mulai kan tambah 5, 30, 45 ya, 47 jadi. Ya, jadi dapat 40, tapi Ya Ustadz. ya 47.000 itu dapat hanya 2.000 kalau jar majrur itu. Kalau nanti mungkin untuk berikut kalau jar majrur nggak dibayar lagi, tapi sekarang masih dibayar untuk motivasi. Ya, ini jadi maunya diuraikan semuanya. Kalau banyak diuraikan misalnya begini, kalau full fil amar, diuraikan cara membuat fil amar, diuraikan dari fil madi sampai fil amar terus berfa'il itu. Terus a'udzu ini pun fil mudhari, fil madinya ya sudah diuraikan tadi azab ya unsu. Kalau di huruf jar Robbi, ini pun bisa diterangkan misalnya Robbi ini dia masdar dari Rababa, ya rubu, Robban, Al-Falaq begitu. Jadi selesai semuanya ini diterangkan atau mudhaf dapat nilai. Itu lebih banyak, tapi untuk berikut masih dikasih kebebasan. Oke, kan kalau menerjemahkan begitu pula. Kul, katakanlah oleh engkau pada dan engkau atau engkau ini dulu boleh, engkau ini belakang bagus. Katakanlah oleh engkau, engkau yang mengatakan itu fa'il. A'udzu,
berlindung aku atau selalu berlindung aku dengan Robnya falak. Nah, falak itu artinya Rob falak itu ada Rob falak subuh boleh. Pokoknya seluruh ya yang ini kan subuh itu kan mulai cerahnya hidup di dunia. Maksudnya dari setelah itu kan terbit matahari. Tapi jadi apapun yang falak itu seperti jantung pisang mau rekah atau telur ayam mau menetas, itu semuanya falak-falak semuanya itu. Hujan yang pertama merekah jatuh semuanya falak. Yaitu namanya Rabbil Falak ya, selain daripada subuh falak itu kan falak subuh. Oke. Nah, jadi sekarang Balkis dapat poinnya menjadi 47.000 ya. 47.000. Jadi kebetulan. Berikut siapa lagi? Halo, Nawal? Nggak ada, tinggal Balkis aja lagi. Kamu kan Oh, udah. tinggal Balkis lagi ya. Hmm. Tinggal Balkis saja. Ya, nanti mungkin minggu apa hari depan. Tapi diumumkan kalau jar majrur enggak dibayar lagi ya. Enggak disubsidi. Ya, enggak subsidi pun enggak. Karena jar majrur itu murah kali mencarinya kan. Yang dibayar nanti lain-lain dari itu ya. Kalau bisa lengkap. Ya, hanya Balkis sendiri ya. Nah, Iya, Ustaz. kalau demikian selesailah sudah. Nanti dikirim oleh admin uang kerajinannya. Ini motivasi maksud Ustadz supaya kalian rajin membaca Al-Quran. Ya. Lama-lama nanti semua ayat-ayat itu sudah bisa dibaca. Jadi setelah dibaca baru dipahami maksudnya. Baru nanti belajar di atasnya lagi uh, istilahnya sastranya itu. Baru masuk enggak dalam pemikiran atau kejiwa. Itu jadi nanti makin mengerti kehidupan kita. Ya. Ini awal ada Pak. Tadi ternyata settingan pakai waiting room. Oh betul. Nah, ini Nawal udah masuk. Nawal muncul ya. Silakan Nawal, yang mana mau ditampilkan sekarang masih boleh, masih dibayar apanya jar majur. Tapi untuk Assalamualaikum. minggu depan jar majur tidak dibayar lagi, tidak dikasih motivasi lagi. Yang selainnya, silakan. Apa Nawal? Apa suratnya lagi? Surat Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah ya. Sebentar. Al-Waqi'ah itu ayat berapa? Ayat 45. Ayat 45 ya. Al-Waqi'ah itu surat keberapa? 56. Ya, ayat 56. 56 ya. Oh ya. Al-Hadid di bawahnya lagi 56. 5 Ar-Rahman. Ayat berapa tadi? Ayat 45. 45. Silakan coba dibaca apa 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum kanu qabla zalika mutrafin. Iya, kasih barisnya mutsrafina ya. Ya, Ustaz. Ya, oke, ditulis sebentar. Innahum hmm, nih, innahum kanu innahum kanu qabla zalika innahum qabla zalika mutrafina.
mutrafina. Innahum kanu zalika innahum kanu qabla zalika musrafina. Surah Al-Waqiah ya. Ayat surat Al-Waqiah. Ini arsipnya dulu. Al-Waqiah. Ya. Al-Waqiah. Ayatnya ayat 40 45. 45 ya. Nah, ini. Ayat 45. Sebentar. 45. Oke, dipersilakan. Coba diuraikan awal. Nah, Innahum, inna dan saudaranya. bagaimana? Ina dan saudara bagaimana? Coba dikupas tuntas. Innahum, inna dan saudaranya yang ada di biasanya ada di subjek predikat. Inna Apanya itu ada bagaimana? Coba. itu masuk ke pola kalimat subjek predikat Ah, dan terus? mengganti harokat pokok kalimat. Mm-mm. Terus? Kan belum tuntas itu, sebagian baru. Apalagi? Ini enggak Ustadz tanya lagi. Kalau ditanya nanti apa lagi yang rasanya yang belum selesai diuraikan. Kan bisa diulangi tadi bahwa Ina dan saudaranya itu di belakangnya itu ada subjek predikat. Nah, dan yang dirubahnya baris apa tadi yang dirubahnya? Baris pokok kalimat. Pokok kalimat. Sampai situ baru. Kan ibaratnya kalau kita ceramah itu kan belum mengerti orang. Lalu bagaimana? Apalagi? Nah, sampai selesai. Kalau maunya diarahkan terus, ini nggak diarahkan lagi. Sehingga bisa selesai semuanya. Bagaimana? Apalagi itu? Kan belum selesai itu. Coba diulang ya. Bahwa Inna dan saudaranya itu dia berada di awal atau diletakkan di muka subjek predikat. Dia akan merubah baris subjeknya. Sampai situ baru. Coba jelaskan sampai selesai semuanya. Misalnya Ustadz bantu ya supaya mengerti. Dia di depannya ada subjek predikat. Subjeknya itu dirubahnya barisnya menjadi baris ke atas. Andai kata misalnya subjeknya itu kata benda, maka dia menjadi patah. Nah, andai kata subjeknya itu dua, maka alif nunnya itu diganti dengan ya. Yang alif itu diganti dengan ya. Andai kata nanti banyak laki-laki, maka kalau itu pokok kalimatnya digantilah waw itu dengan ya. Cuma dibedakan membaca dua dengan banyak. Andai kata pokok kalimat jamak taksir, maka di atas barisnya. Sama bentuk tunggal. Andai kata dia banyak perempuan, maka di bawah. Itulah kalau itu pokok kalimatnya. Sebutannya nggak ada dirubah. Kan sudah selesai ya, begitu menguraikannya. Jadi sampai tuntas. Jadi nanti untuk berikutnya. Sekarang
Masih ada lagi apa lagi setelah diuraikan begitu? Tentu kalau yang ini, coba. Kan ini lagi. Tadi kita bercerita dalam teori-teori. Kalau yang kenyataan ini bagaimana? Coba. Belum juga dapat Gimana, ya. Ustaz? Hah? Tadi kan menceritakan kalau Ina dan saudaranya begini. Nah, sekarang kan sudah selesai itu. Bisa dari memahami tadi. Diulang lagi ya supaya dapat ilmunya. Ina dan saudaranya dia selalu masuk dalam susunan di depannya atau di mukanya setelah Inna dan saudaranya itu ada subjek predikat atau mubtada khabar. Langsung sekali dirubah oleh mubtadanya yang dirubah atau subjeknya. Sebenarnya sebelum masuk subjek itu kan dia baris depan atau marfu namanya. Marfu dia. Tapi lihat keadaan kalau kata bendanya tunggal itu dhammah tandanya. Sekarang diganti dhammah menjadi baris di atas. Andai kata misalnya dia pokok kalimatnya itu dua, kan ada alif sama nun. Itu digantinya menjadi ya. Andai kata pokok kalimat itu banyak laki-laki, kan waw sama nun. Digantinya juga dengan ya. Cuma beda membaca dua dengan banyak. Andai kata pokok kalimat jamak taksir, dia sama seperti tunggal. Dia pakai baris di atas juga seperti mufrad tadi tunggal ya. Andai kata dia jamak perempuan kan sudah dicatat kemarin. Kalau banyak perempuan alif sama ta maka dimasuki inna dan saudara itu adalah baris bawah. Nah, itu kan dalam teori. Sekarang yang ada ayat ini, yang mana muftadanya? Begitu. Coba. Jadi jelas-jelas. Kalau sudah begitu, nanti awal semuanya kalian lihat ketiga-tiga. Wah, luar biasa pintarnya. Coba. Kan sudah berkali-kali itu. Kalau yang ini bagaimana, Nawal? Yang ayat 45. Iya, yang bagaimana ini? Tadi kan sudah diuraikan, Zul. Yang ini mana muftadanya tentu begitu, mana subjeknya begitu. Pokok kalimat. Iya, yang mana pokok kalimatnya ini? Tadi Pokok kan dalam kalimatnya. yang Pokok mana pokok kalimat. kalimatnya? Pokok kalimatnya hum. Pokok kalimatnya hum. Sebutannya Ya, kanu qabla zalika mutrafina. oke. Itu dia. Pokok kalimatnya hum. Coba komentari. Tadi kan ceritanya kalau tunggal dia baris di atas, ada diganti. Ini bagaimana, Nawal? Ini karena pokok kalimatnya domir jadi gak diubah. Iya, model begitu. Kecuali misalnya pokok kalimatnya itu huwa. Iya kan? Iya. Domir kalau huwa dirubah bagaimana? Apa rubahnya masuk inna? Kalau huwa menjadi innahu. Betul. Kalau dia hiya, Innaha. iya. Kalau dia anta, Innaka. kalau anti, Innaki. kalau dia anak, Inni. jadi Nawal uraikan tuh. Oke, udah bagus Nawal. Ya begitu caranya. Kemanapun kita bisa bercerita. Jadi eh, bagus. Gitu. Jadi Nawal uraikan itu. Oke. Terus berarti itu pokok kalimat tetap seperti itu. Kalau huma, hunna begitu itu. Kalau antum, itu ada perubahannya. Kalau antum innakum, kalau antunna innakunna. Kalau kana gitu aja, ka'annakum ya. Oke. Ah, ah. Terus hum tadi jadi apa hum?
menjadi pokok kalimat. Itu pokok kalimat. Nah, berikut uraikan semua ini mulai kanu, qabla zalika, musrafina. Coba. Jadi khabar ini atau predikat ini kan panjang. Nah, begitu. Ceritakan predikatnya ini panjang, maka diuraikan satu persatu. Silakan. Kanu itu fiilnya fiil mudhari, bentuk yang ketiga. Oh. Nah, jadi situ nggak dapat poin awal itu mana pula kanu fil mudhari. Mungkin lupa awal ya. Ini kan berarti ini kanu berarti sama dengan inna ini, cuma beda. Ini kana dan saudaranya pula. Ada hafal kemarin ya kana dan saudaranya. Jadi kabarnya ini mulai kanu qabla zalika musraf panjang. Nah, sekarang penyaji menguraikan kanu ini dia namanya dia seperti inna dan saudaranya juga. Tapi ini berarti kana dan saudaranya juga. Dia masuk ke subjek predikat juga. Dia sebenarnya jadi predikat daripada whom, tapi predikat ini diuraikan pula, terdiri pula subjek. Begitu menguraikannya Nawal. Coba bisa nggak? Kanu ini masih ingat saudara Kana? Ingat. Jadi ini bukanlah dia fi'il mudhari, bukan fi'il mudhari ini, jauh sekali. Tapi kalau Nawal bilang fi'il madhi tapi itu masih salah. Karena beda inna, kalau inna kan modelnya nggak bisa 14, hanya satu itu aja. Tapi kalau kana kan seperti fi'il madhi, kana, kanu. Tapi dia berfungsi seperti fungsi inna, cuma bedanya, apa bedanya? Masih ingat nggak? Kalau kana, mengubah yang dirobahnya siapa? sebutan. Itu sama juga itu. Kalau sebutannya itu kata benda. Ingat itu menguraikannya ya. Andai kata kalau sebutannya itu kata benda, lihat kalau satu kemana dibuatnya barisnya. Diapakan kana dan saudaranya terhadap sebutan Nawal? Diganti diganti Barisnya harokatnya jadi fathah. menjadi nasab namanya. Kalau patah itu salah satu tanda nasab. Ya. Jadi kalau inna itu sama juga itu. Dinasabkan namanya. Nasab itu mewakili, coba dicatat ya. Balkis pun mencatat ini. Yang dikatakan nasab itu ada baris patah atau baris di atas patah. Itu nasab itu. Ya. Nasab namanya. Atau mansub ya. Sama itu. Kalau mansub kan yang dinasabkan. Kalau nasab Indonesia. Jadi dimansubkan namanya. Dimansubkan itu berarti dinasabkan. Nasab itu tandanya ada baris patah satu, kemudian diganti pula alif sama ya, pas seperti yang tugas inna. Cuma inna dikerjakannya dan saudaranya kan pokok kalimat. Kalau ini sebutan. Pas seperti itu aja itu. Bagaimana pelajaran bagaimana inna pada pokok kalimat. Begitu pula kana terhadap sebutan. Kalau sebutannya itu kata benda. Nah, ingat itu ya. Kalau sebutan kata benda. Tapi kalau sebutannya misalnya kata kerja, ya biasa-biasa menurut keadaan lah. Ini yang berlakunya kalau kata benda. Bisa? Bisa, Ustaz. Coba ulang, Nawal, bercerita. Karena Kanu itu coba Anda bercerita dulu. Kana dan saudaranya nanti ke kanu ini. Kana dan saudaranya itu masuk ke pokok kalimat sebutan. Fungsinya dia mengubah baris sebutannya. Ya, kalau sebutannya isim. Kata? Ya, isim, Kata betul. benda. Ya. Tapi catatan kalau isimnya tunggal. Kalau misalnya isimnya tunggal,
huruf terakhirnya diganti jadi harokat fathah. Ya, Kalau terus misalnya bentuk 2, hmm, 2 huruf terakhirnya jadi waw. buk- bukan dua huruf Ya, terakhirnya, alifnya itu kan misalnya alifnya muslimah nih. diganti jadi ya. Ya, terus apa lagi? Kalau bentuk 3 yang Sebutannya, laki-laki, kalau sebutannya 3 laki-laki, ya. kalau Terus sebutannya 3 laki-laki diganti ya juga. wow-nya itu. Ya, wawnya diganti Nah, ya. terus kalau satu lagi, dua lagi, Kalau kalau bentuk 3 perempuan ya. Kemana dibuat jadi apa? baris bawah. Baris bawah. Terus bagus. Kalau Satu lagi, misalnya jamak taksil jadi baris atas. ya sama seperti tunggal ya, patah juga. Ya. Gitu. Gitu caranya. Kalau sebutannya itu kata benda. Ini karena ya, pas persis seperti inna. Inna yang dikerjakannya kan pokok kalimat. Sudah pasti kalau jadi pokok kalimat itu sudah pasti kata benda, nggak ada kata kerja. Paham itu ya? Balkis paham itu maksudnya? Halo, Paham, Balkis. Ustaz. Ah, ingat dengarkan baik-baik. Kalau Inna dan saudaranya itu dia merubah baris menjadi mansub. Mansub itu lihat keadaan. Kalau tunggal ini, kalau dua begini, kalau banyak laki-laki gini, banyak perempuan gini. Begitulah kalau Inna dan saudaranya, tapi yang dikerjakannya pokok kalimat. Tapi kalau Kana dan saudaranya yang dirubahnya sebutan sama persis. Tapi kalau dia sebab nanti sebutan si Kana ini bisa saja kata kerja. Tapi kalau pokok kalimat inna sudah pasti tetap kata kerja, kata benda. Kalau sudah bisa ngomong-ngomong begitu, ini sudah lebih hebat dari orang apa ini ya. Udah pakar dia bicara-bicara begitu apanya bahasa. Nah sekarang coba kembali Nawal. Coba yang ini bagaimana Nawal? Coba yang ini lagi. Yang kanu itu dia jadi kanu karena bentuknya bentuk 3. Iya, bentuk tiga yang tapi tadi kan sudah dikatakan Kana dan saudaranya ini nanti dia masuk subjek predikat. Ini kanu. Mana subjeknya ini? Mana pokok kalimatnya? Gitu lagi langsung. Pokok kalimatnya itu yang tadi hum. Ah, berarti ada juga. Makanya jadi kanu. Ya, Karena hum ada ya. hum. Nah, hum pokok kalimatnya ya. Iya, Ustaz. Apa lagi yang mau dicari? Qoblah. Enggak. Ya betul. Tadi kan Nawal bilang bahwa di kanu ini berarti ada hum tersembunyi di sini atau waw sama alif itu menandakan ada hum, itulah jadi pokok kalimatnya. Mana sebutan? Mesti sebutkan pula mana sebutannya, Nawal. Sebut- Sebutannya ka, sebutannya kanu qobla zalika. Kenapa disebut pula kanu? Sebutannya lah itu kan. Sebutannya Hah? qobla. Ya, mana sebutannya mana? Qobla zalika mutrofin. Nah, itu dia. Pokok kalimatnya mana tadi? Pokok kalimatnya innahum. Nah itu yang Bu, pertama itu. Ini pokok kalimat dari kana kan kana ini pun masuk subjek predikat pula dia. Dengarkan baik-baik ya. Kalau innahum itu memang dia masuk ke subjek predikat, subjeknya hum. Sebutannya kanu qabla zalik musrafin. Nah sekarang menguraikan sebutan itu rupanya ada pula kana. Jadi kana ini pun terdiri masuk ke subjek predikat. Nah sekarang subjeknya sudah diuraikan tadi hum. Sebutannya sudah disebutkan oleh Nawal. Sebutan dari apa ini adalah qabla zalik musrafin itu lagi. Kanunya nggak masuk. Lalu kanu pokok kalimatnya mana tadi Nawal? Kanu hum. Lalu mana sebutannya? Qabla zalika mutrofin. Qabla zalika musrafin ini menjadi sebutan hum di kanu.
Sedangkan kanu qabla zalik mutrafin semuanya menjadi sebutan di hum di inna. Gitu. Bisa paham ya? Bisa. Itu dia. Balkis bisa paham? Halo? Masih agak bingung, Ustadz. Nah, itu makanya. Dengarkan baik-baik. Nah, si Najwa nggak ikut? Najwa ikut nggak? Najwa baru ke toilet, Ustadz. Oh ya. Dengarkan baik-baik. Ini pelajarannya agak mulai apa ya, tapi biasa-biasa saja itu. Ustadz uraikan ya. Sekarang innahum kanu qabla zalika musrafin. Nah, nampak inna di sini. Berceritalah kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara penggemar bahasa Arab Al-Quran, begitu. Inna dan saudaranya, kalau perlu sebutkan inna annaka annalaita la'ala'an. Ini semuanya di belakangnya langsung mengiring subjek predikat. Ini berkebetulan subjeknya ini hum. Gitu. Lalu kalau ini hum, subjeknya perubahannya nggak ada berubah tetap. Lalu predikatnya mana? Oh, predikatnya kanu qabla zalika musrafin. Itu predikatnya. Nah, sekarang menguraikan predikat lagi. Rupanya predikat dari hum ini kanu qabla zalika musrafin. Lalu kanu ini rupanya dia juga setiap kana dan saudaranya diterangkan pula misalnya kana, suara, asbaha, mampakam, mabariha. Dicatat itu dulu sudah ada tuh. Dia masuk subjek predikat juga. Subjeknya di sini adalah hum. Hum yang di kanu, bukan hum yang di innahum. Paham, Balkis? Paham, Ustadz. Ya, paham ya. Jadi di dalam subjek predikat, kemudian di predikat itu pun ada pula subjek predikat. Gitu. Kalau innahum kan pokok kalimatnya kan subjek, ya pokok kalimat dari inna. Subjeknya kanu qabla zalik mutrafin. Subjek ini rupanya terdiri daripada subjek predikat pula. Nah, gitu. Itu maksudnya. Ya. Jadi kayak beranak gitu ya, Ustadz? Iya, beranak-beranak gitu. Begitu susunannya itu. Coba uraikan begitu caranya. Coba uraikan dulu apa? Macam mana bebas mengungkapkannya. Coba. Mulai dari inna. Kita sampai sini aja pelajaran dulu. Biarpun awal nanti baru disebutkan berapa sudah dapat poin. Nanti akan dilanjutkan. Coba sebutkan oleh Balkis dulu. Bagaimana? Innahum, coba baca ayat ini dulu. Innahum kanu qabla zalika mutrafin. Nah, coba bagaimana menguraikan bahasa Indonesia atau boleh ya? Pokoknya nggak pun teratur, pokoknya bercerita aja. Coba bagaimana? Inna Huruf inna. Dan panitia diperbolehkan istirahat makan. Coba bagaimana inna? Tapi macam cerita Ustadz tadi. Coba Nawal, mulai Nawal. Coba dengarkan. Bagaimana Nawal inna? Coba. Halo Nawal. Ya Ustaz. Inna ini kan inna dan saudaranya masuk ke pokok kalimat dan sebutan. Fungsinya untuk mengganti harokat fathah atau nasab. Ya, sekarang langsung ini aja dulu Nawal. Ini mana pokok kalimatnya Nawal? Pokok kalimatnya hum. Yang Terus? inna. Kalau yang inna pokok kalimatnya hum, sebutannya kanu qabla zalika mutrafin. Terus? Kalau yang ya, betul. Kalau yang kanu pokok kalimatnya tersembunyi hum. Sebutannya Enggak gitu nyebutnya.
Jadi sebutan dari hum ini kan kanu qabla zalika musrafin. Rupanya kanu ini, kana dan saudaranya subjek predikat juga. Gitu caranya. Bisa mengarahkan Kanu ini mana subjeknya gitu, langsung gitu. Tapi sebutkan dulu, begini dulu. Subjek atau pokok kalimat dari inna itu adalah hum. Sebutannya kanu qabla zalika musrafin. Rupanya sebutan dari hum ini terdiri kana dan saudaranya pun mesti ada subjeknya pula. Mana subjeknya Nawal gitu? sektornya tetap tiger. Mana subjeknya Nawal? Mana pokok Hum. kalimatnya? Pokok kalimatnya hum. Baru sebutannya mana? Mesti disebutnya. Sebutannya qabla zalika mutrafin. Nah, jadi itulah menjadi sebutan dari hum. Sekarang kita menguraikan subjek predikat pula dari kana. Begitu kira-kira. Paham ya? Balkis sama Nawal, paham begitu? Paham Ustaz. Jadi qabla zali belum diuraikan itu. Sebutan dari siapa ini qabla? Coba dijawab. Qabla zalika musrafin itu sebutan siapa? Kanu. Ya, sebutan kanu. Atau sebutan hum yang ada di kanu gitu. Tapi kalau kanu qabla zalika musrafin itu sebutan siapa? Inna. Innahum. Sebutan dari hum di inna gitu. Ya, paham ya? Sampai sini aja dulu. Oke, nanti akan diteruskan karena waktu terbatas juga ya. Jadi Nawal, saya Ustadz kasih poin masih 2 ya. 2, nanti akan disambung. Ini untuk nanti Nawal menyambung lagi untuk menguraikan qabla zalika musrafin ini. Ya, ingat nanti ya, ini giliran Nawal dulu, nanti akan hari Selasa depan, hari Rabu ya, Rabu malam yang akan datang. Nah, itu nanti diuraikan. Nanti cari Balkis sama Najwa mencari ayat lain ya. Coba agak komplit-komplit. Nah, sampai di sini aja dulu. Yang jelas Nawal poinnya 2. Tapi kalau untuk jar majrur nggak dihargai lagi ya. Sudah mudah mencarinya. Tapi kalau gini bisa menguraikan macam tadi, bagus poinnya itu. Ustadz ulang ya. Innahum kanu qabla zalika musrafin. Kalau kita mau ceramah, Bapak, Ibu, atau saudara penggemar bahasa Arab, gitu lagi. Supaya diketahui bahwa inna ini dengan saudaranya dia memasuk di belakangnya pasti ada subjek predikat. Subjek dari inna ini adalah hum. Sebutannya adalah kanu qabla zalik musrafin. Sebutan ini pun rupanya ada kanu pula. Kana dan saudaranya ini masuk pula subjek predikat. Subjeknya di sini tersembunyi hum. Sebutannya qabla zalika. Baru diuraikan berikut. Baru terjemah. Jadi setiap ada ayat, mulai lagi. Ini kan sudah dipelajari semua. Kecuali yang tidak dipelajari. Ya. Sampai di sini saja dulu. Mari berdoa. Allahumma Fakihna fiddin wa alimna hikmah at-takwil ya wa alim wa alimna lughatal Qur'an lughatal Qur'an wa alimna lughatal subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan kalian jadi orang pintar, paham ya. Amin. Amin. Amin.